Selamat siang, nama saya Alfonsius Madian Patrik, NIM 181016632, jurusan Manajemen, mata kuliah UTS Perilaku Manajemen. Hari hari atau tanggal Selasa 17 November 2020, kelas A2, dosen pengampu Adi Musalim SE MM. Untuk jawaban UTS, video record perilaku konsumen. Nomor 1, pengertian perilaku konsumen menurut Hasan. Perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pengertian perilaku konsumen menurut Sonyoto, perilaku konsumen atau consumer behavior adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa, termasuk di dalam proses pembelian, keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 2. Hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologis orang dalam membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologi atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyang, serta ekonomi seperti kondisi keuangan. Nomor 3, perspektif riset perilaku konsumen, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif ekspresial atau pengalaman, perspektif pengaruh behavioral. Perspektif pengambilan keputusan ialah konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Perspektif ekspresial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen sering kali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen sering kali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seseorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Nomor 4, tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk, yaitu pengenalan masalah, mencari informasi, tahap mengevaluasi keputusan membeli, perilaku purna pembelian. Jawaban nomor 5, proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Untuk jawaban nomor 6, pengetahuan konsumen adalah suatu informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut
dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk nomor 7, afeksi. Afeksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Biasanya digunakan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka. Konsumen yang menyukai suatu produk merupakan hasil dari emosi atau evaluasi efektif dari suatu produk. B, kognisi. Komponen ini terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Aspek kognitif terdiri bisa menjadi melalui proses berpikir sadar ataupun tidak, dapat terjadi secara tidak sadar. Kepercayaan tentang atribut suatu produk biasanya dievaluasi secara alami. Semakin positif kepercayaan terhadap suatu merek dan semakin positif setiap kepercayaan pada keseluruhan komponen kognitif akan terdukung, yang pada akhirnya akan mendukung keseluruhan dari sikap ini. Keyakinan dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara suatu konsumen dengan konsumen yang lainnya. Untuk jawaban nomor 8, katalog. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Untuk jawaban nomor 9, tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Saya sebagai mahasiswa membutuhkan barang yang bisa digunakan untuk tugas perkuliahan yang dapat mengakses internet. Oleh karena permasalahan tersebut, maka saya mencari informasi merek laptop dari banyak sumber. Informasi yang saya dapat bisa membuat bahan evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan melihat manfaat, kegunaan fasilitas, kelebihan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan saya dari beberapa barang serta merek tersebut. Setelah kegiatan mengevaluasi, maka saya mengambil keputusan sesuai dengan keputusan saya sebagai mahasiswa, yaitu pengambilan keputusan sebuah laptop yang berasal dari kebutuhan konsumen, yaitu yang bisa digunakan untuk mencari informasi di internet untuk tugas perkuliahan dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas kuliah saya. Keputusan pembelian yang terjadi membuat sebuah keputusan maupun ketidakpuasan barang yang saya beli. Karena yang saya beli harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi kepuasan akan pembelian sebuah laptop tersebut, serta akan membuat keputusan pembelian kembali akan merek laptop tersebut pada masa depan. 10. Untuk jawaban nomor 10, pemasaran melalui media sosial adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Saat ini sudah banyak media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk atau sebuah jasa. Media sosial yang sering digunakan untuk pemasaran atau promosi antaranya Facebook, Instagram, dan Twitter. Melalui media ini, perusahaan atau brand bisa melakukan promosi yang berstruktur dan tepat sasaran. Pemasaran dengan media sosial tidak selalu berhubungan dengan jual beli secara langsung. Dalam pemasaran ini, Anda bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web, gambar, ataupun video. Konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan dijual. Selain memasarkan konten, teknik pemasaran modern ini juga digunakan untuk memasarkan merek. Untuk jawaban nomor 11, judul video drama perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 1. Judul video B, perilaku konsumen.
Untuk yang B, pembicara video A adalah sekelompok mahasiswa UPB. Pembicara video B adalah Nur Rahmat Hanti dari UPB. C, untuk yang C, faktor yang mempengaruhi konsumen yaitu ada 4 faktor: budaya, ekonomi, pribadi, dan faktor fisiologis. Faktor budaya mencakup luas dan sangat dalam mempengaruhi perilaku konsumen yang mempengaruhi budaya dan sub-budaya dalam kelas sosial konsumen. Budaya merupakan nilai-nilai kebiasaan adat istiadat yang menentukan kebutuhan preferensi dan perilaku seorang sub-budaya atau subkultur budaya yang lebih kecil. Subkultur lebih memberikan identifikasi yang lebih spesifik pada anggota masyarakat. Kebutuhan subkultur yaitu agama, ras, kebangsaan, dan letak geografis. Kelas sosial mempengaruhi pembelian konsumen. Kelas sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya kelompok sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok referensi dan peran. Status keluarga merupakan peran penting dalam keputusan konsumen. Kelompok referensi sekumpulan orang dalam standar pertandingan pada diri sendiri terhadap pengambilan keputusan. Kelompok referensi ada teman, rekan kerja, dan tetangga. Pada peran situs sosial, peran yang diinginkan dalam kondisi yang berbeda, contohnya ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya. Faktor pribadi, faktor keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi siklus pribadi. Yang pertama, siklus pekerjaan dan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian. Lingkungan pekerjaan dan ekonomi dapat mempengaruhi oleh pola konsumsinya. Gaya hidup seorang pun berpengaruh pada pola konsumsi, di mana seseorang akan membeli barang akan memenuhi gaya hidupnya. Yang keempat, yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan bahwa sosiologi manusia yang berbeda dan konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungan. Kepribadian dapat variabel yang sangat berguna bagi konsumen. Hal ini disebabkan beberapa konsumen akan memilih barang yang cocok dan berguna dengan kepribadian dan gaya hidup mereka. Faktor yang mempengaruhi konsumen yaitu ada motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Untuk yang D, konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi dan menghabiskan suatu barang atau jasa. Tujuan dan konsumsi itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan maksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk barang jasa yang dibutuhkan serta dapat memuaskan faktor-faktor perilaku konsumen. Pendapat selera atau sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah produk, dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Faktor-faktor pendapatan yaitu bila pendapatan meningkat maka permintaan barang atau jasa akan bertambah. Namun jika pendapatan menurun maka permintaan barang dan jasa akan menurun. Selera konsumen bersifat subjektif, di mana selera konsumen tergantung pada pembagian pada barang tersebut. Status sosial, di mana perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh sosial seperti kelompok, acuan keluarga, serta peran sosial dari konsumen tersebut. Gaya hidup, di mana keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu usia pembeli, budaya, siklus hidup, pekerjaan, dan kondisi ekonomi. Budaya sangat luas mempengaruhi konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial membeli. Sedangkan harga barang, apabila harga tinggi maka ketinggian konsumsi akan menurun jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk tinggi di suatu negara
maka akan berpengaruh di kegiatan konsumsinya. Dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga maksud adalah di mana jika masyarakat mengetahui harga barang mahal, maka kedepannya masyarakat akan menyiapkan untuk membeli barang. Macam-macam perilaku konsumen, yaitu ada perilaku rasional dan perilaku irasional. Perilaku rasional yaitu seperti konsumsi produk sesuai pendapatan yang dimiliki, produk yang terjamin kualitasnya dan memberikan kegunaan yang optimal dan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan perilaku rasional itu seperti ada bonus pembelian, adanya potongan harga, ketertarikan terhadap merek, membeli karena ikut-ikutan, demonstrate efek. Tindakan rasional dipengaruhi dengan tingkat pendidikan, karena tingginya tingkat pendidikan konsumen semakin rasional pilihan yang buatnya. Kemudian tingkat kedewasaan, di mana semakin dewasanya konsumen maka cenderung makin bijaksana dalam keputusan yang dibuatnya. Kemungkinan kematangan emosional, di mana konsumen yang mampu mengendalikan diri dapat berpikir jernih dalam pengembalian keputusan. Untuk yang setelah menonton 2 video tersebut, saya mempelajari tentang perilaku konsumen, faktor-faktor perilaku konsumen, dan proses pengambilan keputusan pembelian barang menurut banyak kegunaannya. Untuk tes perilaku konsumen, sekian dan terima kasih. Selamat siang.